Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Perkenalkan, saya Isnaini dari UPT SD Negeri 1 Margodadi Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Saya Miskianti dari UPT SD 1 Sumberjo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Saya Yuni Triana Dewi dari UPT SD Negeri 2 Yogyakarta Kabupaten Pringsewu Lampung. Saya Yasir Sipung, SMA Negeri 1 Sukarjo Kabupaten Pringsewu. Akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Isnaini. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Yuni? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat dan bahagia selalu tentunya, Ibu Yuni. Oh ya, Ibu Yuni, sepertinya hari ini kita akan melaksanakan proses coaching ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Ibu Yuni. Boleh, Bu Yuni? Boleh, Pak. Baik, silakan, monggo. Baik, jadi coaching nanti antara coach dan kon akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik apakah sudah sesuai dengan alur delta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching, kemudian menanggapi atau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Yuni yang sampaikan. Kemudian jangan lupa Ibu Yuni menyampaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan, Bu Yuni? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik, jadi itu yang kompetensi yang akan dikembangkan ya Bu. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yakni tentang pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif, Pak. Iya, Ibu. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang dilakukan oleh Ibu Yuni seperti apa, Bu? Indikator ketercapaiannya yang saya itu akan melihat apakah coach ini sudah mampu mencari solusi atas permasalahannya, kemudian apa dia itu sudah mampu mencari solusi atau belum tentang masalah yang sedang dihadapinya gitu, Pak. Ya, baik. Terima kasih ya Bu Yuni atas jawaban-jawabannya. Selanjutnya silakan Ibu Yuni untuk melaksanakan coaching dengan coaching secara sebaik-baiknya, dan setelah pelaksanaan coaching kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Terima kasih Bu Yuni. Baik, Pak, terima kasih juga atas waktu dan kesempatan. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Yasir, gimana kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam, Ibu. Alhamdulillah sehat. Oh iya, gimana Pak? Katanya hari ini mau ada yang diceritakan, gitu, ada yang dibicarakan dengan saya. Iya, Ibu, ada yang saya ingin ceritakan ke Ibu hari ini. Jadi saya mengalami sedikit permasalahan di kelas yang saya ajar, Ibu. Oke, Pak Yasir, apa itu kira-kira yang mau dibicarakan, yang mau diceritakan? Saya ingin menceritakan supaya saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya, Ibu. Oh iya, tentunya boleh ya Pak. Saya juga merasa senang kalau Pak Yasir itu mau cerita gitu. Kira-kira itu masalahnya masalah yang seperti apa ya Pak?
Jadi gini Bu, permasalahan di kelas saya. Jadi di kelas saya itu kalau saya mengajar sudah menggunakan semua metode, terus apa media pembelajaran, tapi masih ada anak-anak yang tidak menarik untuk fokus belajar. Nah, setiap masih ada beberapa siswa yang kurang fokus, tidak aktif dalam pembelajaran yang saya ajarkan di dalam kelas Ibu. Itu kesulitan belajarnya, anak-anak itu tidak fokus gitu ya Pak, kurang fokus dalam belajar. Kemudian siswa itu kurang memahami pembelajaran Bapak. Nah, kira-kira faktor apa itu Pak yang menyebabkan mereka itu mengalami kesulitan belajar itu? Kok mereka itu tidak fokus gitu ketika belajar, padahal Bapak sudah menggunakan banyak metode gitu. Iya Bu, yang pertama ada anak yang kurang aktif. Saya tanyakan kepada mereka, kok diem aja. Dia jawabnya, ya Bapak, ya Pak, jika Bapak menulis atau menayangkan tampilan itu saya tidak kelihatan. Terus ada juga anak yang saya tanya, dia kurang konsentrasi dan fokus. Saya tanyakan kenapa? Karena dia tidak pernah sarapan di rumah. Nah itu yang menyebabkan mereka tidak fokus dengan belajar itu. Kira-kira faktor apa itu ya Pak yang menyebabkan mereka itu kok, selain itu tadi kan sudah dijelaskan mereka itu nggak sarapan, kemudian mereka itu kurang fokus. Nah, faktor apa yang menyebabkan mereka itu mengalami kesulitan belajar itu Pak? Nah, untuk yang pertama mungkin anak tersebut ada gangguan dalam penglihatan Bu. Nah, yang kedua itu karena dia tidak sarapan dari rumah Ibu. Jadi dari murid-murid Bapak itu ada beberapa yang memang mengalami kesulitan penglihatan, kemudian mereka ketika berangkat sekolah itu tidak sarapan dari rumah gitu ya Pak ya? Iya Ibu. Nah, jadi harapannya Pak Yasir gitu terhadap siswa ini seperti apa gitu Pak? Jadi harapan saya untuk semua siswa bisa aktif mengikuti mata pelajaran saya. Jadi tidak setengah yang aktif, setengah yang aktif. Jadi saya maunya semua aktif mengikuti mata pelajaran waktu kegiatan walaupun dalam kegiatan pembagian kelompok ataupun di klasikal. Jadi dari memahami penjelasan yang saya sampaikan di dalam kelas tersebut. Oke, jadi harapan Bapak itu semua siswa bisa aktif mengikuti pembelajaran dan fokus gitu ya Pak ya? Iya Ibu. Nah, setelah Bapak mengetahui penyebabnya, kemudian bagaimana langkah Bapak itu untuk mengatasi masalah-masalah yang sudah Bapak ceritakan tadi itu? Nah, saya akan konsultasi terlebih dahulu kepada rekan sejawat yaitu wali kelas Ibu, supaya nanti bisa komunikasi dengan orang tua. Karena permasalahan anak yang kesulitan untuk melihat dan untuk anak yang setiap pagi itu tidak sarapan, saya akan coba memberikan pengertian bahwa sarapan itu sangat penting untuk kesehatan dan untuk fokus belajar, gitu Ibu. Oke, menurut saya rencana Bapak itu sudah sangat bagus ya Pak. Kemudian Bapak juga bisa konsultasi dengan wali kelas, dengan wali murid juga untuk mengetahui bagaimana keadaan anak-anak tersebut ketika di rumah. Kemudian Bapak juga bisa mengingatkan anak untuk sarapan itu sangat penting gitu ya Pak. Iya. Kemudian apa rencana Bapak nih untuk mengatasi hal tersebut gitu? Nah, mungkin saya akan berkunjung ke rumah orang tua bersama wali kelas untuk menjelaskan keadaan anaknya. Nah, takutnya orang tua juga tidak mengetahui bahwa anaknya itu ada gangguan penglihatan, ya kan? Nah, untuk anak yang bermasalah masalah sarapan, kebetulan saya ada grup WA orang tua Ibu.
Nah, setiap pagi akan saya mengingatkan untuk memberi pemberitahuan bahwa jangan lupa putra putrinya untuk diberi untuk sarapan di rumah ya, dan tidak bosan-bosan untuk mengingatkan terus Bu. Itu Bu. Menurut saya itu sangat bagus ya Pak, adanya kunjungan ke rumah-rumah siswa gitu untuk mengetahui lebih lanjut tentang siswa tersebut, permasalahan apa yang ada pada siswa tersebut. Nah, kira-kira rencananya kapan ini Bapak akan berkunjung ke rumah anak tersebut tadi yang ada masalah dengan penglihatannya gitu Pak? Kalau masalah sarapan sudah bisa dari grup WA tadi ya Pak untuk mengingatkan. Nah, rencananya untuk yang anak gangguan penglihatan ini Bapak kapan akan berkunjung ke rumahnya? Nah, rencana saya akan dan wali kelas nanti mau langsung berkunjung ke rumah anak tersebut. Oke, baik Pak, itu ide yang sangat bagus sekali. Kemudian dengan ide Bapak tersebut, komitmen apa nih yang komitmen apa terhadap rencana Bapak itu, terhadap penyelesaian permasalahan tadi yang Bapak akan berkunjung ke rumah, kemudian menyampaikan grup WA. Nah, itu komitmennya itu apa gitu? Nah, tentunya saya akan melaksanakan secara kontinu dan berkelanjutan, konsekuen sampai terlihat hasil ya dari permasalahan anak-anak itu sampai selesai. Nah, kemudian kira-kira siapa ini yang bisa membantu Bapak untuk bisa menjaga komitmen Bapak ini, komitmen program Bapak ini dalam penyelesaian masalah? Yang paling penting, yang paling utama adalah kepala sekolah, atau yang mewakili atau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan itu. Nah, teman sejawat atau wali kelas dan orang tua, wali murid, kita harus kerjasama dengan orang tua itu. Benar sekali Pak. Jadi kerjasama yang paling utama itu tentunya dari kepala sekolah, kemudian dengan rekan guru, baru dengan wali murid ya Pak. Nah, Ya Bu. untuk tindak lanjut ke depannya ini seperti apa Pak? Jadi saya tetap akan komitmen selalu komunikasi kepada kepala sekolah melalui wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, teman sejawat atau wali kelas, dan komunikasi dengan orang tua. Jika terjadi permasalahan seperti ini lagi, kita akan saling mengingatkan. Iya, benar sekali Pak. Tentunya harus ada kerjasama ya Pak, antara dengan guru, dengan rekan sejawat itu tadi, dengan kepala sekolah, dan dengan wali murid juga. Ketika kita sudah punya komitmen, jadi kita bisa saling mengingatkan ketika ada permasalahan itu timbul lagi. Iya itu. Nah, baik, dari perbincangan ini kira-kira bagaimana perasaan Bapak? Perasaan saya sudah lega Ibu. Saya sudah mendapatkan solusi setelah berbicara dengan Ibu. Saya mendapatkan pandangan apa yang harus saya lakukan nanti ke depannya Ibu. Alhamdulillah, jadi bisa dilaksanakan dan dilakukan dengan penuh semangat ya Pak, apa yang sudah Bapak rencanakan dengan penuh komitmen dan secara konsisten gitu. Iya Ibu. Kalau begitu masih ada yang ingin disampaikan Pak atau sudah cukup? Sepertinya sudah cukup Ibu, saya sudah mendapatkan solusinya. Alhamdulillah, baik, kalau sudah cukup, semoga apa yang sudah Bapak rencanakan bisa berjalan dengan lancar, kemudian bisa berjalan dengan sesuai rencana Bapak dan terwujud apa yang ingin Bapak rencanakan untuk anak-anak didik Bapak. Semoga anak didik Bapak juga bisa lebih aktif dalam pembelajaran Bapak gitu. Baik, kalau sudah cukup sampai di sini ya Pak. Saya tutup, saya ada agenda lain. Terima kasih Pak Yasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Yuni, gimana dengan proses coaching yang telah dilaksanakan tadi Bu? Alhamdulillah, proses coaching tadi berjalan dengan lancar dan juga bisa selesai dengan baik Pak. Ya, alhamdulillah ya Bu. Nah, dalam proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan
yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Yuni terkait dengan indikator yang ingin Ibu Yuni capai itu kira-kira bagaimana, Bu? Jadi saya sudah melakukan proses coaching ya Pak tadi. Saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta. Yang pertama itu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah. Saya juga sudah menanyakan rencana aksi nyata kepada coach saya, dan saya juga menanyakan tanggung jawabnya seperti apa yang akan coach saya lakukan dengan permasalahan tersebut dengan solusi-solusinya. Dan saya juga sudah berhasil menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Gitu, Pak. Iya, luar biasa sekali ya Bu Yuni. Ibu Yuni sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur tirta yang sudah dijelaskan di awal. Kemudian saya amati sudah ada untuk menanyakan tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, juga ada rencana aksi dari coach, kemudian tanggung jawabnya juga. Dan saya juga tadi mendengar percakapan Ibu Yuni dengan coach. Ibu Yuni sudah fokus terhadap percakapan yang tadi dilaksanakan. Artinya Ibu Yuni sudah melakukan yang dinamakan dengan present atau kehadiran penuh dalam proses coaching tersebut. Nah, kemudian Ibu Yuni juga sudah mendengarkan secara aktif dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Yuni. Menurut saya juga pertanyaan dari Ibu Yuni yang sudah disampaikan tadi adalah pertanyaan yang berbobot. Kemudian dari pengamatan saya ini sangat luar biasa ya yang sudah dilakukan Ibu Yuni di dalam proses coaching ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih sukses lagi di dalam melaksanakan coaching dan dapat memaksimalkan lagi potensi dari coaching-coaching berikutnya ya Bu. Baik Pak, terima kasih atas masukannya, atas motivasinya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Ya, untuk kedepannya Ibu Yuni kompetensi apa yang ingin Ibu Yuni kembangkan? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini, saya ingin mendalami dan memahami tentang alur tirta supaya saya itu bisa lebih baik lagi gitu Pak dalam melaksanakan proses coaching. Ya, baik, luar biasa sekali ya Bu Yuni. Jadi kedepannya Ibu Yuni ingin lebih mendalami lagi dan memahami tentang alur tirta di dalam proses coaching ya Bu Yuni. Semoga apa yang akan Ibu Yuni lakukan itu akan bisa lebih baik lagi ke depannya di dalam proses coaching ini. Nah, jadi cukup sekian ya Bu Yuni proses pasca observasi yang kita laksanakan pada kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.